Chapter 195. Hierarki 3. Administrator lantai adalah keberadaan yang dipanggil menggunakan kekuatan sihir luar biasa yang terkondensasi di menara. Beberapa, seperti Medea, Eirin, dan Heimdall, adalah pahlawan mitos, dan yang lain, seperti Luke dan Simat, adalah ciptaan asli saya. Pahlawan mitos atau bukan, mereka jauh dari sempurna. Mereka memiliki obsesi dan keinginan sendiri karena mereka memiliki kesadaran diri yang jauh lebih besar daripada manusia manapun. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka membantu atau menghalangi pemain untuk memanjat menara. Bagaimanapun, TP juga merupakan aset penting bagi administrator. Menaikkan. Medea melemparkan 5000 TP tambahan di atas meja. Panggilan. Saya meletakkan 5000 TP juga. Gelombang. Medea mengistirahatkan dagunya di tangannya, menjaga muka poker. Saya saat ini bermain poker tanpa aturan yang rumit seperti aturan tinggi rendah. Itu hanya benteng tradisional Texas di mana pemain dengan keberuntungan dan nyali yang lebih baik menang. Anehnya, kami cocok pada awalnya. Saya tidak mendapatkan yang lebih baik dari dua pasang dan saya sering menjadi orang yang lebih buruk. Aku panik sedikit berpikir bahwa para administrator itu bersekongkol melawanku bersama. Tetapi skala ekonomi dan hukum dalam jumlah besar akhirnya memainkan peran mereka. Seiring waktu, ketika jumlah putaran meningkat, saya naik ke atas. Petik 2. Dan inilah hasilnya. Lawan saya adalah Simat, administrator lantai 7, Katmus, administrator lantai 5, dan Medea, administrator lantai 3. Setengah dari uang yang mereka miliki di atas meja sekarang ada di tanganku, dan dua posisi terakhir adalah Medea dan aku. Berapa banyak yang kamu menangkan dariku? Medea bertanya dengan santai. Setelah 2 jam bermain, saya telah memenangkan cukup banyak TP darinya, dengan total setidaknya 100.000. Itulah alasan Medea meninggalkan formalitasnya dan mulai menyapa saya lebih santai. Oh, aku tidak tahu. Mungkin 130,000 sampai 140,000. Petik 2. Petik 2. Medea diam-diam menggigit bibirnya. Lalu dia melempar tagihan emas senilai 10.000 TP di atas meja. Apakah kamu akan terus berjalan? Aku tersenyum pada Medea. Ya tentu saja. Saya tidak tahu kartu apa yang dimiliki Medea. Saya bahkan tidak tahu jumlah yang tepat untuk bertaruh dan umumnya tidak tahu bagaimana poker bekerja. Namun, satu-satunya cara saya bisa kehilangan pada titik ini adalah jika dia menipu melalui pemalsuan kartu. Namun, kartu yang kami gunakan dibuat dengan sihir yang hebat. Bahkan saya tidak bisa melihat melalui mereka dengan hadiah saya. Medea tidak mungkin memalsukan kartu seperti ini. Yah, mungkin dia bisa, tetapi kekuatan sihir yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pada level itu pasti akan terlihat. Sangat, tanganmu pasti bagus. Petik 2. Petik 2. Saya mengajukan 10000 TP dalam diam. Saat ini, uang di atas meja adalah 148.000 TP. Taruhannya cukup besar sehingga Medea tidak bisa dengan santai meliriknya. Namun, dia menambahkan 3.000 TP lain di atas itu. Kamu menelepon. Saya akhirnya mulai cemas. Atau tidak, benar-benar tidak ada alasan. Aku pura-pura berpikir panjang dan keras, menggaruk-garuk meja dengan kukuku menjadi gugup palsu. Kemudian, sambil menghela nafas, aku mengeluarkan semua TP yang kumiliki dalam inventarisku. Saya hanya memiliki 23.000 TP yang tersisa. Aku melepas jubah yang sudah lama diincar Medea. Apakah ini akan berhasil? Senyum kecil menyebar di wajah Medea, tetapi dia menguburnya dengan cepat dan kemudian mengangguk ragu. Ya, tentu, tidak apa-apa. Sekarang saatnya bagi kami untuk mengungkapkan tangan kami. Meskipun saya sedikit gugup, saya yakin bahwa saya tidak akan kalah. Medea terbaik yang mungkin dimiliki mungkin 4 jenis. Tolong, pergi dulu. Petik 2. PF. Yakin. Medea membuka tangannya sambil tersenyum. 4S, seperti yang diharapkan. Itu adalah 4 dari jenis yang terbuat dari es. Petik 2 tanda seru petik 2. Aku sengaja memasang ekspresi kaget. Aku melebarkan mataku dan menggigil dengan tatapanku terpaku pada kartunya. Sebenarnya itu bukan akting tetapi fenomena fisiologis alami. Untuk berpikir bahwa semua TP ini milik saya sekarang. Kalau begitu, aku akan mengambilnya sekarang. Bibir Medea melengkung menjadi senyuman. Dia meletakkan kedua tangannya di atas meja dan melilitkannya di sekitar 200.000 TP. Dia mulai menyapu uang dan jubahnya, ketika meremas. Saya meraihnya. Apa, kamu gila? Ah, gelandangan. Aku berbicara dengan suara gemetar pada Medea yang mengerutkan kening. Oh, aku menang. Saya menunjukkan tangan saya. Tubuh Medea menegang seketika. Matanya yang dulu berkilau seperti berlian beberapa saat yang lalu sekarang dirampok vitalitasnya. Setiap gerakan tangan dan tubuhnya dulu begitu anggun, tapi sekarang dia hanyalah patung beku. Oh, siram lurus. Wow, gelombang. Simat, yang telah menonton dari sela-sela, mengungkapkan keheranan.
Saya bermain poker selama 100 tahun dan saya telah melihat tangan ini hanya 1001 kali. Uhahaha, selamat. Petik 2. Maafkan saya. Saya mendorong lengan Medea dari meja. Dia bergerak tanpa perlawanan dan menyandarkan punggungnya ke kursi. Wajahnya tampak seperti jiwanya telah melarikan diri dari tubuhnya. Tapi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada ruang untuk manipulasi atau kecurangan dalam game ini. Medea mungkin tahu lebih baik daripada orang lain bahwa sihir atau tipuan tidak pernah bisa menipu mereka. Permainan ini dimainkan secara adil dan adil dengan hanya keberuntungan dan keterampilan sebagai aset. Medea cukup beruntung. Hanya saja, saya adalah kaisar keberuntungan ketika datang ke permainan kebetulan. Permainan bagus. Saya menaruh TP 200.000 dalam inventaris saya. Medea dengan kosong menyaksikan uang menghilang ke udara. Tidak mungkin. Berjudi adalah jalan menuju kehancuran. Itu mungkin benar, bagi kebanyakan orang, hanya tidak untukku. 363,324 TP. Saya memiliki lebih dari 360000 TP. Mengingat saya mulai dengan 25000 TP, saya benar-benar merampok mereka. Sekitar 2/3 dari uang yang saya menangkan mungkin pada awalnya berasal dari Medea. Sebuah flus lurus atas paha depan. Apa yang terjadi? Apa itu? Petik 2. Namun untuk pulih dari keterkejutan, Medea membenamkan wajahnya di tangannya. Pemandangan yang menyedihkan sehingga saya meletakkan jubah itu kembali di atas meja. Petik 2. Kamu bisa memiliki jubah ini. Anggap saja sebagai tip pemenang. Tapi saya tidak repot-repot mengatakan bagian terakhir dengan keras. Lagi pula, tidak ada yang baik dari memprovokasi administrator terlalu banyak. Saya keluar dari rumah judi dan berdiri di depan sebuah tanda di sudut lantai 7 dengan tulisan pusat peningkatan tertulis di atasnya. Sekarang saya punya uang, saya akan menghabiskan setiap bit terakhirnya untuk peningkatan. Selamat datang di pusat peningkatan chip Neurotech lanjut. Sebuah robot yang terlihat mirip dengan APG tetapi dengan gaya pakaian yang lebih mekanis menyambut saya. Hai, saya di sini untuk membuat peningkatan. Petik 2. Silakan pilih apa yang Anda inginkan dari daftar ini. Robot memproyeksikan katalog di udara. 1. Tingkatkan kekuatan sebesar 1.15.000 TP. 2. Tingkatkan kecepatan sebesar 1.15.000 TP. 3. Tingkatkan stamina hingga 1.15.000 TP. 4. Tingkatkan persepsi hingga 1.15.000 TP. 5. Tingkatkan vitalitas 1.15.000 TP. 6. Tingkatkan fungsi unik chip pribadi ekstra 7, Battle Sense, 30,000 TP. 7. Tambah fungsi, koneksi dan sinkronisasi, 120.000 TP. 8. Anda dapat mengulangi peningkatan sebanyak yang Anda inginkan, tetapi harganya akan meningkat 2 kali lipat dengan setiap pembelian. Ya, aku tahu. Untuk saat ini, saya ingin melakukan semuanya dari 1 hingga 6. Petik 2. Saya bisa melakukan apa saja sekarang, tetapi saya perhatikan ambiguitas yang halus. Apa artinya angka 7, tambahkan fungsi? Aku telah mendeteksi sesuatu selain chip pribadimu yang membungkus tubuhmu. Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkannya ke chip pribadi Anda, dan Anda akan dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Tubuhku. Maksudmu Aether. Saya mengumpulkan Aether mengelilingi tubuh saya ke telapak tangan saya. Robot itu memindai bola transparan Aether yang seukuran bola bisbol. Iya nih, ini tampaknya materi. Itu istimewa dan luar biasa. Itu hanya melekat pada Anda dan membuat tubuh Anda lebih kuat. Jadi itu artinya aku bisa menghubungkan chip pribadiku ke Aether. Iya nih, karena prosedurnya rumit, harganya tinggi. Namun, setelah sinkronisasi awal, Aether, ini akan menjadi lebih kuat. Robot tidak berbohong. Saya bahkan tidak bisa bermimpi menghabiskan 120.000 TP dalam keadaan normal, tetapi saya tidak punya alasan untuk tidak menjalani prosedur ini sekarang. Dengan kata lain, terima kasih, Medea. Lalu aku akan melakukan semuanya hingga nomor 7. Anda yang melakukan prosedur, kan? Iya itu benar. Sebelum itu, bisakah kamu memberiku tanganku? Robot ahli bedah merentangkan tangannya ke arahku. Aku meraih pergelangan tangannya dan berbisik. Pindai. Robot, terlepas dari kecerdasan mereka, diperlakukan sebagai objek. Mendengar kata-kataku, angka 22 muncul di pergelangan tangannya. Dengan ini, ia akan dapat melakukan operasi dengan lebih baik. Di sini, 225.000 TP. Setelah itu, saya membayar 225.000 TP tunai. Robot ahli bedah memeriksa mereka untuk palsu dan kemudian membuka pintu yang menuju ruang operasi. Silakan ikuti saya. Itu akan makan waktu berapa lama? Jam seharusnya sudah cukup. Itu bagus. Bisakah Anda melakukannya agar tidak sakit? Petik 2. Itu tidak mungkin. Petik 2. 3F, Prestise. Tempat persembunyian pengadilan kerajaan Inggris adalah rumah bagi total 23 anggota guild. Tempat persembunyiannya sudah di level 4, bahkan memiliki kantor untuk wakil ketua sekarang, semua berkat Rahel yang reputasinya sebagai kontraktor roh semakin hari semakin meningkat.
Di dalam tempat persembunyian, wakil pemimpin yang bermartabat itu meramban forum publik. Sama dengan. Adakah yang melihat Black Lotus di lantai 5? Aku melakukannya. Sayang sekali saya tidak memiliki perekam pada saya. Oh, bagaimana itu? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Dia menembakkan panah secara instan membunuh Jin, lalu semua orang berhenti bergerak. Dia seperti, aku di sini untuk menyelesaikan perang gelombang. Mengapa mereka tidak bergerak? Untuk menghindari panah yang mungkin menghampiri mereka. Pernahkah Anda bertarung sebelumnya? Sebenarnya bukankah Lotus ini atau apapun pada dasarnya pada tingkat yang sama dengan Nine Stars pada kenyataannya? Tidak masuk akal sebaliknya. Mungkin sekuat keabadian, kataku. Tapi bukankah Cai Jochul lebih kuat dari Nine Stars? Ini keputusan saya sebagai seseorang yang melihat pertempuran. Cai Jochul menang dalam pertempuran jarak dekat dan Lotus menang dalam pertempuran jarak jauh. Apakah Cai Jochul atau Lotus temanmu? Siapa kamu untuk menghakimi mereka? Apakah ada yang pernah ke bumi baru-baru ini? Apakah ada hadiah untuk Black Lotus? Karunia apa? Dia belum melakukan kejahatan apapun, dan kalaupun ada, siapa yang akan membunuhnya? Mereka sudah mati jauh sebelum mereka bisa melihat wajahnya. Lololol, apa yang bisa kamu lakukan meskipun ada hadiah lolol? Black Lotus akan datang dan menemukanmu sekarang setelah membaca ini kah? Sama dengan. Petik 2. Rahel baru saja kembali dari serangan kastil, tetapi semua orang hanya berbicara tentang Black Lotus. Rahel memasang ekspresi cemberut dan mengerutkan bibirnya. Petik 2. Setelah menggulir sedikit forum, Rahel memeriksa untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya dan mencari namanya sendiri. Cari Rahel, Elementalis. Bagaimana serangan kastil berubah kali ini? Pernah dengar ada kontraktor roh? Elementalis harus sangat efektif dalam serangan kastil agar guild teratas membiarkan guild pengadilan kerajaan Inggris yang buruk terus berpartisipasi. Petik 2. Namun, itu hanya membuatnya merasa lebih buruk. Jika kamu akan memujiku, lakukan itu, tapi jangan bicara buruk tentang guildku. Dia menyesal melihat dirinya. Setelah itu, Rahel menarik obrolan grup Aliansi Serikat. Aliansi Persekutuan, 25/25. Ini adalah ruang obrolan yang hanya terdiri dari para pemimpin dan eksekutif dari masing-masing guild. Ada pengumuman baru. Sebelum kita menangkap kastil kelima, akan ada 2-3 hari istirahat. Semua orang dapat kembali ke bumi atau melakukan apa yang mereka inginkan di menara. Weapon Master, Esensi Selat akan meninggalkan 7 anggota dan kembali ke bumi. Youngfly, Desolate Moon akan meninggalkan 6 anggota. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk mendorong semua orang untuk beristirahat bersama. Jika beberapa beristirahat sementara yang lain bekerja, maka yang beristirahat mungkin merasa tertinggal. Untuk mencegah hal ini, semua orang akan beristirahat pada saat yang bersamaan. Rahel setuju. Sudah waktunya dia kembali ke Inggris. Ding. Tiba-tiba, dia menerima pesan. Itu dari Extra 7. Dia akhirnya membalas kembali pesan yang dia kirim 2 hari yang lalu. Petik 2. 36 jam. Balasan dalam 36 jam. Rahel menyipitkan matanya dan menatap pesan itu. Extra 7, oh, hari istirahat. Ya, saya membacanya di forum publik bahkan ada pengumuman. Saya berencana untuk keluar juga. Aliansi Perserikatan secara aktif mendorong partisipasi di hari-hari istirahat. Mereka bahkan meminta rankers individu untuk bekerja sama. Kamu bekerja keras sampai sekarang dan sudah saatnya kamu istirahat, adalah apa yang ingin mereka katakan. Di mana kamu sekarang, Hajinsi? Saat dia mengirim pesan, dia dengan cemberut berpikir pada dirinya sendiri. Akankah balasan ini memakan waktu sekitar 48 jam saat ini? Extra 7, saya di lantai 4. Saya hanya diam saja karena ada sesuatu yang perlu saya buat. Tetapi yang mengejutkannya, jawaban itu kembali dengan cepat. Petik 2. Dia menggosok bagian belakang lehernya dengan canggung dan menulis pesannya dengan nada yang lebih ringan. Wajah tersenyum, kalau begitu temui aku di Inggris. Ada festival di Clancy Islet sekitar waktu sepanjang tahun ini, lebih besar dari kurang dari. Extra 7, oke. Anda mengatakan segalanya berjalan baik di Inggris. Ya, tolong beri saya panggilan ketika Anda tiba. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Lalu, 1 menit berlalu. 5 menit. 10 menit. Petik 2. Seperti yang diharapkan. Jawabannya berhenti tak lama setelah itu. Dia sudah terbiasa dengan itu. Sesuatu mungkin muncul, atau mungkin dia menabrak seseorang. Rahel mematikan utusan itu dan membuka rumah lelang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Segera, sesuatu menarik perhatiannya. LV, 4 jas hitam J, pesanan hijau. Rahel tidak tahu ini, tetapi nama asli dari jas ini adalah LV, 4 setelan hitam Mesias yang mengerikan. Kim Hajin telah menggunakannya untuk sementara waktu dan dia menaruhnya di rumah lelang untuk beralih ke perlengkapan yang lebih baik. Saat dia meletakkan matanya pada jas itu, dia memberikan seru tanpa disadari. Desainnya cantik.
Itu keren dan efisien dan memiliki efek yang hebat juga. Rahel menelan ludahnya dan perlahan-lahan menggerakkan jarinya ke arah tombol beat. Pagi selanjutnya. Tutorial ketiga telah berakhir dan pemain telah tiba di lantai 2. Petik 2. Jin Sahyuk menyembunyikan dirinya dengan saksama. Dia mengenakan jubah yang dibelinya di kota tutorial dan bahkan mengoleskan minyak siluman ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan memiliki keterampilan yang dia dapatkan dari tiket hitam, bertahan hidup seharusnya tidak terlalu sulit. Memalukan harus bersembunyi seperti kecoa, tetapi dia menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa dia hanya mengambil satu langkah mundur sekarang untuk maju 2 langkah di masa depan. Dan semuanya berjalan dengan baik pada awalnya. Dia tidak menempatkan kekuatan sihirnya pada layar seperti yang dilakukannya dengan bodoh kali terakhir. Sebaliknya, dia menyembunyikannya seperti binatang buas. Selama waktu ini, orang-orang aneh yang menyebut diri mereka, pemburu pemula, menyerangnya, tetapi dia dengan mudah melawan mereka dan bahkan mencuri TP mereka. Sungguh, semuanya berjalan lancar. Namun, ketika dia berkeliaran tentang hutan untuk mencari lift, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Pada saat yang sama, angin bertiup mengguncang atmosfer. Bahkan sebelum dia menyadari serangan itu, Jin Sahyuk telah melemparkan dirinya ke tanah karena insting. Kuk! Sesuatu yang telah menembak ke arahnya menyapu sisinya. Meskipun itu hanya goresan, benjolan dagingnya telah dipotong. Dia menghentikan air terjun darah dengan kekuatan sihir dan berpikir dalam hati. Ia di sini. Tubuhnya bergetar dan detak jantungnya naik. Di mana dia? Dia mengintai daerah itu dengan memasukkan kekuatan sihir ke matanya tetapi tidak menemukan apapun. Garis-garis cahaya, jauh lebih kuat dari sebelumnya, mulai menuangkannya lagi. KWAAANG. Jin Sahyuk menutupi dirinya dengan kekuatan sihir dan berguling-guling di tanah. Tekanan udara memotong rambutnya dan meninggalkan bekas luka di pipinya. Petik 2. Persetan. Jin Sahyuk tidak dapat memprediksi serangan. Dia tidak bisa menunjukkan di mana dia. Lintasan hitam membuatnya sulit untuk melacak sumber mereka. Penembakan dari jauh adalah puluhan ribu kali lebih mengancam daripada pisau di tempat terbuka. Tanpa pilihan lain, Jin Sahyuk berlari. Dia berlari dengan segenap kekuatannya, berjalan menembus semak-semak dan melompati rawa-rawa. Dia bisa merasakan tangan dan bibirnya bergetar. Bukan karena kegembiraan atau permuliaan. Bukan kebahagiaan, sukacita, atau kesenangan. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Dia tidak ingin mengakui bahwa dia memiliki perasaan ini, namun seberkas cahaya mengalir lagi seolah meminta pengakuannya. KWAAANG. Panah menyebabkan ledakan di sekelilingnya. Jin Sahyuk berhasil melompat ke lubang hewan di tanah pada waktunya. Petik 2. Dia menutupi lubang dengan penghalang dan menarik napas. Kemudian dia memeriksa HP-nya. Vitalitas, 33/100. Situasinya mengerikan. Hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh. Dia akan mati sekali lagi di tangannya. Kemarahan dan dendam membawa air mata ke matanya. Paru-parunya penuh darah dan hidungnya memerah. Bajingan sialan itu. Jin Sahyuk berbisik dengan suara bergetar. Lalu tiba-tiba, pilar kekuatan sihir yang tidak dikenal melonjak dari tanah. Gelombang kekuatan sihir perlahan mulai mengambil bentuk seorang pria. Jin Sahyuk sangat menyadari fenomena yang terjadi di depan matanya. Bel. Dia memanggil namanya dengan keras. Kekuatan sihir sepenuhnya terwujud tak lama setelah itu, dan pemiliknya tersenyum kecil. Tapi Jin Sahyuk lebih marah daripada menyambut. Kamu bangsat. Jangan marah. Aku datang untuk membantumu. Petik 2. Hal pertama yang Bel lakukan adalah memasang penghalang. Sebuah penghalang berbentuk kubah menelan lubang tempat mereka berada. Kamu brengsek, jika kamu tidak mengambil tiket saya di tempat pertama. Anda akan memecahkan penghalang jika Anda membuat gangguan. Petik 2. Koang. Ledakan berikutnya mengguncang lubang. Itu adalah panah lagi, tetapi penghalang Bel berhasil memblokirnya sekali saja. Dan itu sudah cukup. Cahaya violet memenuhi lubang. Itu adalah keterampilan Bel, Mas Teleport. Apa-apaan ini? Kamu, brengsek. Petik 2. Teleportasi. Apa? Mari kita pulang. Bahkan aku tidak bisa menang melawannya sekarang. Petik 2. Bel mengatakan itu sambil tersenyum. Jin Sahyuk menggertakkan giginya. Bel benar. Dia harus melarikan diri sekarang. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu sungguhan. Petik 2. Aku tahu. Saya mengatakannya sendiri, bukan? Suatu hari nanti, Anda harus melakukannya. Petik 2. Bel dan Jin Sahyuk. Mereka berbagi kata-kata yang bisa berupa salam atau kutukan dan kemudian berubah menjadi kekuatan sihir valet dan terbang menjauh. Sekitar 3 kilometer jauhnya. Di atas pohon Zelkova yang tinggi, seorang lelaki memiringkan kepalanya. Wow! Kim Hajin menyingkirkan busur dan anak panahnya tanpa banyak pertimbangan. Tidak masalah bahwa target telah lolos. Sejak awal, tujuannya hari ini adalah untuk memastikan bahwa dia tidak memperhatikan. Selama dia tidak menyadari apa yang ada di panah yang menyerempetnya, atau jika dia terlambat menyadari, dia akan, tanpa ragu, menghadapi kematian. Kembali.
Dia mengumpulkan panah biji gelap dengan murmur. Panah membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk terbang kembali. Dia telah menembakkan panahnya dari jarak yang sangat jauh. Satu-satunya alasan Jin Sahyuk bisa selamat dari tembakan awal adalah karena jarak di antara mereka. Petik 2. Meskipun ia gagal membunuh targetnya, Kim Hajin melihat ujung panah tanpa sedikit pun penyesalan. Sejumlah kecil cairan lengket berwarna gelap ada di sana. LV, 4 Liquefied Bansheskers Crystal. Ini adalah solusi yang dibuat dari kristal yang dikumpulkan Kim Hajin di lantai 4 dengan sengaja dikutuk oleh 13 Banshees. Setelah mengeluarkannya dari tubuhnya, dia meletakkannya di panah. Sekarang, kutukan itu seharusnya sudah merembes ke setiap bagian Jin Sahyuk. Aku ingin tahu berapa lama dia akan bertahan. Mercy tidak pernah menjadi pilihan untuk memulai. Saat dia melakukannya, dia akan menjadi orang yang akan dibunuh di masa depan. Dia menatap di mana Jin Sahyuk berada, lalu merobek tiket masuk ke lantai 8.